Halo teman-teman semua, Alhamdulillah hari ini saya sudah di Mekah teman-teman. Kemarin sudah 5 hari di Madinah. Hari ini kita akan safar di kota Mekah. Ada pertanyaan menarik teman-teman sekalian di DM Instagram saya, yaitu Mas Didik, apakah kami yang penghasilan UMR ini bisa sukses juga, bisa umroh juga? Apa pendapat saya? Maka teman-teman tonton aja video ini. Saya akan membuktikan bahwasannya UMR juga bisa sukses dan juga bisa berumroh. Tonton aja video ini sampai selesai. Baik ya teman-teman sekalian ya, ini banyak juga yang orang-orang yang punya prinsip ya enak lah Mas Didik. Mas Didik kan punya bisnis, punya usaha, punya karyawan ya. Ya, dan bisnisnya sudah jalan, makanya bisa umroh, makanya bisa bangun rumah, bisa beliin rumah, bisa mengumrohkan dan lain sebagainya. Begini teman-teman sekalian ya, apakah kami yang pendapatan UMR ini bisa seperti Mas Didik? Enggak. Nah, ini menarik ya teman-teman sekalian. Saya bilang saya akan bahas di video yang panjang ya, yang contohnya adalah video YouTube panjang ini ya. Oke. Nah, teman-teman yang UMR ya, saya akan membuktikan bahwasanya UMR juga bisa teman-teman sekalian. Pertama, ini pertama yang teman-teman harus pahami ya. Pertama adalah teman-teman ya harus belajar berkhidmat dengan baik dulu. Ya, berkhidmat ini artinya apa? Dedikasi yang kuat dulu. Ya. Jadi sebenarnya kita belajar menjadi karyawan yang mendapatkan penghasilan UMR ini adalah menggembleng ya mindset kita tentang dedikasi teman-teman. Ya, tentang dedikasi. Artinya apa? Ya, kalau teman-teman emang jadi karyawan, jadilah karyawan yang terbaik. Kalau emang teman-teman menjadi karyawan, jadilah karyawan yang memiliki nilai reputasi yang baik. Kalau emang teman-teman menjadi karyawan, jadilah karyawan yang berdedikasi yang baik. Ya, saya juga dulu puluhan tahun jadi karyawan teman-teman sekalian. Ya, walaupun saya tetap memutuskan untuk menjadi pengusaha itu juga tidak serta-merta jadi karyawan langsung besok-besok jadi pengusaha, enggak. Itu juga berbahaya, banyak berisiko. Bahkan beberapa murid-murid saya yang dulunya dia emang seorang karyawan yang penghasilannya udah besar gitu kan, dan sekarang memutuskan menjadi pengusaha malah lebih kacau balau hidupnya gitu kan. Sekarang dia nelpon saya, dia malah merantau ke Jogja meninggalkan istri dan anaknya ya, dan penghasilannya sudah amburadul ya, bahkan sudah di titik yang sangat sangat perlu dibantu gitu. Nah, artinya apa? Artinya karyawan juga teman-teman tidak perlu minder gitu. Teman-teman yang perlu teman-teman pahami, teman-teman harus punya bermindset berdedikasi yang baik dulu. Artinya apa? Artinya seperti ini. Ya, seperti ini. Saya, alhamdulillah dengan izin Allah, alhamdulillah sekarang sudah memiliki 63 penulis online aktif ya. 63 penulis online aktif ini bagi saya itu adalah mana yang berdedikasi baik itu yang akan memberikan project yang baik menurut saya. Ya, jadi yang berdedikasi baik justru akan mendapatkan bonus yang banyak dari saya gitu kan. Ya, bahkan dia bisa dapat liburan, dia bisa dapat bonus, dia bisa dapat penghasilan yang menurut saya jauh lebih besar ya, justru dengan penulis-penulis yang lain. Kenapa? Itu terjadi karena dia berdedikasi yang baik. Itu dulu ya teman-teman sekalian ya. Makanya teman-teman kalau jadi karyawan, jadilah karyawan yang baik dulu. Jadilah karyawan yang berdedikasi baik dulu. Karena ini merubah mindset teman-teman sekalian. Kelak besok teman-teman akan menjadi pengusaha, pengusaha yang berdedikasi yang baik, pengusaha yang memberikan pelayanan yang baik, pengusaha yang memberikan ketulusan yang baik. Nah, ini dedikasi yang baik dulu. Berdedikasi itu seperti apa Mas Didi? Kalau emang kerja 8 jam, 8 jam. Jangan pernah bohong. Kalau emang kerjanya 7 jam, 7 jam teman-teman sekalian. Itu namanya berdedikasi yang baik. Ya, berdedikasi yang baik. Bahkan kalau emang kerjaannya A, ya udah selesaikan A. Kalau emang kerjaannya B, ya sudah selesaikan B dan lain sebagainya ya. Itu adalah berdedikasi. Nah, yang kedua adalah teman-teman kalau besok ada penghasilan ya, penghasilan itu coba teman-teman masukkan dalam bentuk tabungan ya. Tabungannya ini saran saya teman-teman bisa menabung dalam bentuk emas. Saya dulu ya sudah mulai melek emas itu ya bukan sejak jadi karyawan, sejak mahasiswa. Ya, jadi tabungan emas saya dari mahasiswa, coba teman-teman bayangkan, pertumbuhannya besar nggak? Besar. Ya, itulah yang mengantarkan saya bisa menikah, itulah yang bisa mengantarkan saya bisa coba membangun bisnis baru dan lain sebagainya. Jadi ini tabungan, ya, sebagian saya jadikan untuk emas, sebagian untuk biaya hidup. Oke? Nah, jadi tabungannya ada tabungan berbentuk, ya, saya tabung di bank, tapi tabung di bank itu hanya untuk biaya hidup saja. Selebihnya saya tabung dalam bentuk emas, teman-teman sekalian. Ya, ini emas ya. Ini yang kedua. Kalau teman-teman misalnya ngerti ilmu kripto boleh, teman-teman ilmu Bitcoin boleh, tapi saya coba emas. Yang jelas ya, secara angka itu selalu naik. Ya, angka itu selalu naik.
Ya, jadi kita misalnya nabung 1 gram gitu ya. 1 gram itu berapa sih Mas Didik? Sekarang tuh sekitar hampir 3 juta, mungkin 3,1 ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat lagi 2 juta, anggap 3 juta misalnya, atau 2,5. Ya, 3 juta, ya teman-teman tunggu aja beberapa tahun nanti dia naik sendiri. Ya, teman-teman tabungnya nggak usah langsung 3 juta. Coba tabungnya misalnya 0,1 gram dulu, besok 0,1 gram lagi. Dan tabung terus dalam bentuk emas gitu ya. Nah, biarkan dia investasinya dalam bentuk emas biar supaya dia bertumbuh. Itu yang kedua ya teman-teman. Yang ketiga, teman-teman yang karyawan, coba melatih dirinya untuk bisa menahan segala sesuatu yang kira-kira bersifat sedikit-dikit self reward ya kalau saya bilangnya. Nah, self reward ini boleh teman-teman tarik gitu ya. Kalau saya dulu nggak ada istilah self reward ya. Saya itu bagi saya yang kira-kira nggak penting ya nggak mau saya. Contoh misalnya berliburan itu bagi saya nggak penting. Yang penting bagi saya adalah yang penting saya bisa makan, bisa hidup, ya bisa berkecukupan dan lain sebagainya. Mana yang kira-kira tidak penting, tidak usah teman-teman lakukan. Contohnya apalagi Mas Didi nggak penting. Misal yang nggak penting adalah nongkrong-nongkrong dengan teman yang tidak ada manfaat. Itu mulai dihindari. Apalagi ya jalan-jalan keluar kota yang memang tidak ada manfaat, mulai dihindari. Apalagi makan di restoran yang mahal yang harga 2 juta, 3 juta. Tidak perlu teman-teman sekalian. Ada warteg yang kira-kira rasanya enak, ya sudah itu dulu. Ya, minuman yang kira-kira harganya sampai jutaan atau ratusan ribu hindari dulu. Ya, saya dari dulu emang seperti itu. Makanya yang perlu ditingkat itu pendapatannya. Ya, keinginan kita ya standar-standar saja. Makanya sampai sekarang saya makan bakwan juga masih nikmat. Makan Indomie masih nikmat. Kenapa? Karena standar makan kita, standar nikmat kita, emang kita turunin. Ya, tapi ya mimpi kita besarin nggak apa-apa. Oke ya, itu yang ketiga teman-teman sekalian. Jadi mulai mengikis namanya adalah self reward. Ya, self reward dikit-dikit harus ke sini, dikit-dikit harus beli ini, tidak perlu teman-teman sekalian ya. Mungkin banyak yang jadi saksi saya ya teman-teman. Saya baju saya dari mahasiswa sebenarnya sampai sekarang masih saya pakai. Kebetulan aja saya lebih gede aja gitu kan. Nah, artinya emang nggak penting-penting banget saya nggak beli. Nggak penting-penting banget saya nggak beli. Ini pun baju saya ini dibeli ibu mertua saya. Ya, ini baju koko saya ini dibeli baju mertua saya. Dan saya mungkin hampir nggak pernah beli baju koko teman-teman. Sekali seumur hidup udah gitu kan. Seringnya dikasih orang gitu kan. Nah, baju kaos juga seringnya dikasih orang. Oke ya, itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah, nah teman-teman ya, besok kalau nanti teman-teman sudah menjadi karyawan yang profesional, karyawan yang bagus, dedikasi bagus, nanti itu ada aja orang yang pengen ngajak kerjasama teman-teman. Ada aja yang mau ngajak kerjasama dalam bentuk peningkatan ya kapasitas kerjaan, bisa kita bentuknya adalah bentuk kerjasama ya atau project bareng dan lain sebagainya. Tapi kasih tahu bahwasanya diri teman-teman sekalian sebagai karyawan adalah memberikan dedikasi yang baik. Ya, memberikan dedikasi yang baik. Makanya sering terjadi ya biasanya yang sering terjadi adalah kenapa ada karyawan yang tiba-tiba bisa berpenghasilan bagus, kenapa ada karyawan yang kira-kira tidak berpenghasilan bagus, itu menurut saya karena dedikasinya terlihatan teman-teman. Dia dedikasi bagus, ya dia sesuai dengan apa yang SOP kerjaan, dia sesuai dengan apa yang dikerjakan, dia sesuai bahkan melebihkan dari apa yang sudah menjadi dedikasi bagi dia. Maka dedikasi ini penting sekali teman-teman sekalian. Ini akan menjadi sebuah berita kepada orang-orang besok kelak ya. Besok kelak itu jadi rebutan oleh orang-orang. Ya, jadi rebutan bagi orang-orang bahwasanya ini karyawan bagus untuk misalnya ada saya banyak perusahaan-perusahaan Mas Didi, ada nggak sih orang yang bisa begini? Ada nggak sih orang begini? Itu banyak sebenarnya penulis-penulis saya kirim ini pakai punya saya. Ini penulis saya yang dedikasi bagus. Coba pakai dia. Ya, ini editor saya yang bagus nih. Coba pakai dia. Ya, banyak lah teman-teman editor website saya tuh dedikasi bagus sekali. Ya, sehingga kita ya, project itu bisa sampai sebulan tuh bisa sampai ribuan teman-teman. Dan projectnya ini ya hasil semua berbentuk kerjasama project. Itu kenapa bisa terjadi? Kenapa dia bisa dapat orderan banyak? Kenapa dia bisa dapat job banyak? Ya, karena dedikasinya kelihatan. Dedikasi kelihatan. Bahkan salah satu editor saya tuh, ya masya Allah ya, mungkin penghasilannya bisa lebih dari saya gitu. Ya, karena emang project yang dia dapatkan ya itu kita kerja sama project sama dia tuh luar biasa dan dia tidak pernah mengecewakan saya. Bahkan sebelum saya bertanya dia sudah jawab, sebelum saya memberikan protes sedikit dia sudah memberikan kasih solusi yang baik gitu. Nah ini ya teman-teman sekalian, intinya berarti bisa nggak karyawan itu sukses? Bisa banget teman-teman sekalian, bahkan bisa melebihi dari orang-orang yang bisnis
owner gitu kan di bagi saya. Maka teman-teman sekalian coba lakukan yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi karyawan yang baik. Ya bukan hanya karyawan di satu perusahaan, tapi teman-teman bisa menjadi ya freelance kepada perusahaan-perusahaan lain. Tapi ingat, jangan pernah ya menggabungkan pekerjaan di dua perusahaan yang berbeda. Kalau emang teman-teman misalnya di kontrak A, sudah, ini harus kerjakan dengan baik. Nanti di kontrak B, kerjakan lakukan dengan baik. Tapi jangan digabungkan di satu waktu yang sudah dikontrakkan. Contoh misalnya si A, dia minta waktu teman-teman 6 jam, ya sudah, 6 jam jangan pernah diganggu. Di luar itu silakan teman-teman boleh lakukan ya freelance terhadap perusahaan-perusahaan yang lain. Itulah yang menyebabkan banyak karyawan-karyawan yang sukses ya teman-teman. Oke ya, begitu teman-teman sekalian, itu beberapa nanti kita akan bahas lagi. Sebenarnya panjang sekali yang pengen saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Begitu teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.